dari wajib pajak, begitu Pak. Jadi selama ini bersinergi ya atau bagaimana? Bersinergi dalam pengertian yang positif Pak. Oh iya. 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 Cukup Majelis. Cukup ya, kita pindah ke penasihat hukum. Silakan penasihat hukum. Dulu ya. Saya ingin bertanya ke Pak Bahri, Pak. Bapak sehat Pak? Bapak, saya nanya enteng-enteng aja Pak. Saya nggak nanya pendapat ke Bapak ya. Saya cuma mau nanya tentang pengalaman Bapak dan apa yang Bapak alami. Tadi kan Bapak sampaikan bahwa Bapak pada waktu bekerja di Airfast tidak pernah menerima langsung company approval dari ARMA, betul ya? Nggak pernah. Yang terima siapa Pak? Saya nggak tahu, tapi saya terima Bapak? dari pimpinan saya. Saya terimanya dari pimpinan saya. Dari pimpinan saya, Bapak. Dalam rangka apa di pimpinan memberikan ke Bapak? Kami kan selalu memberikan informasi kepada pimpinan bahwa kita tuh akan kelebihan pajak, pembayaran pajak. Dan untuk itu kita perlu konsultan pajak untuk membantu mereviewnya transaksi di perusahaan. Nah itu setelah itu kita enggak, itu bukan. Jadi Bapak menyampaikan pada pimpinan bahwa akan ada kerugian pembayaran pajak. Kelebihan pembayaran pajak akan ada. Ya. Berarti masih belum terjadi. Belum. Itu berdasarkan proyeksi Bapak atau prediksi atau berdasarkan apa Bapak bilang itu? Proyeksi. Proyeksi itu didasarkan dari bacaan Bapak sendiri atau laporan dari keuangan? Laporan dari keuangan tentu. Laporan dari keuangan yang memberikan kepada Bapak, lalu Bapak menyampaikan pada pimpinan. Betul. Akan ada kerugian. Kelebihan. Oh sorry, catatan saya salah berarti. Kelebihan ya Pak. Nah, selama Bapak juga tadi menyampaikan dari Pak Frank, pernah gak Pak Frank menyebut nama Pak Alun gitu ke Bapak? Tidak pernah. Nggak pernah. Yang disampaikan Pak Frank ke Bapak itu apa Pak tentang terkait dengan konsultannya di ARMA? Ada nggak nama konsultan disebutkan? Cuma memberikan company profile itu aja. Company profile itu aja. Kalau pembayaran ya Pak, pembayaran itu yang melakukan Bapak atau siapa Pak yang melakukan bagian pembayaran? Bagian keuangan transfer ya. Tapi ada approval dari Bapak? Nggak ada, itu dari pimpinan, langsung dari pimpinan. Ya, jadi Bapak nggak pernah tahu ya tentang rekening perusahaan Airfast bayar ke ARMA? Nggak tahu. Iya, soalnya tadi Bapak ditunjukkan tuh sama JPU ya, rekening koran dari PT ARMA. Itu Bapak nggak pernah tahu kan? Itu kan diterima kan kepada saya, kemudian saya lanjutkan. Iya, maksud saya kan nggak relevan. Rekening PT ARMA ditanyakan ke Bapak. Keberatan yang mulia. Coba dilanjut aja Saksi tadi sudah menjelaskan bahwa dia mengetahuinya. Udah, tutup di situ. Ganti pertanyaannya. Cukup dulu. Ya. Saya kan cuma bilang, Bapak kan nggak ngerti. Tadi kan ditunjukkan nih rekening koran ini PT ARMA. Ditanya, Bapak kan Airfast. Tadi Bapak sampaikan ya Pak, bahwa itu mulainya Oktober 2004 ya Pak? Ya, betul. Iya. Dan itu sampai tahun berapa Pak? Sampai Juni 2005. Juni 2005. Setelah itu ada perjanjian baru, kesepakatan baru atau tidak ada? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kesepakatan itu cuma sampai 2005. 2005, betul. Kenapa bisa ada? Jadi Bapak juga nggak pernah tahu ada invoice selain sampai Juni 2005, Bapak nggak pernah tahu ya? Bulan itu kan tiap bulan ada tagihan 3 juta. Sampai 2005 aja tapi? Iya betul. Sampai 2005 aja. Di 2006, 2007 Bapak nggak pernah tahu ya? Nggak tahu ya. Ya. Lalu di sini surat penawaran ada ARMA 3 orang dan Bapak nggak pernah tahu detail ARMA-nya siapa, orang yang ada di situ. Dan Bapak nggak pernah tahu juga nilai kontraknya berapa Pak? Kan ada di situ kan ada tertulis di dalam perjanjian itu. Hanya itu yang saya ketahui. Bapak pernah baca kontraknya? Yang ditawarkan dia. Oh Bapak cuma ditunjukkan, pernah Bapak ditunjukkan sama penyidik tuh kontraknya? Iya. Waktu Bapak diperiksa BAP? Ya. Bapak ditunjukkan kontrak nggak sama? Saya yang menunjukkan kepada pemeriksa. Oh Bapak yang menunjukkan kepada pemeriksa? Iya. Berarti dokumen itu punya Bapak? Iya.
Bapak yang punya dokumen itu lalu Bapak berikan kepada pemeriksa. Betul. Memang Bapak simpan dalam kapasitas Bapak sebagai sekretaris atau dalam kapasitas Betul. Bapak? Padahal kan itu arsipnya udah 2004. Betul. Kenapa Bapak masih simpan? Ada wewenang Bapak untuk menyimpan data? Karena itu tugas saya. Tugas Bapak. Sampai tahun berapa Bapak bekerja sebagai sekretaris? Saya sejak tahun 82 sampai sekarang. Sekretaris sampai? Sampai sekarang juga masih. Sampai sekarang? Bukannya Bapak ada pensiun 2018? Tapi saya kan diperbantukan tetap. Diperbantukan. Diperbantukan kan Bapak bukan struktur dong? Enggak. Ya. Ya. Jadi pada waktu Bapak memberikan dokumen itu, bukan kapasitas Bapak sebagai sekretaris dalam struktur, bukan? Ulangi. Waktu Bapak memberikan dokumen itu kan dokumen perusahaan. Oh, kemarin dia. Ya, bukan dalam kapasitas Bapak sebagai sekretaris perusahaan. Hanya diperbantukan sebagai tenaga pembantu kan? Ya. Jadi Bapak tidak punya kapasitas memberikan dokumen perusahaan itu kepada pemeriksa seharusnya. Saya diberi izin oleh perusahaan untuk memberikan, karena itu permintaan dari pemeriksa. Ya dasar izinnya pakai apa? Bapak kan bukan struktur. Ya, tapi kan pemeriksa meminta itu. Ya, karena saya Kemudian perusahaan memberikan saya izin untuk memberikan kepada ya, pemeriksa. karena penting bagi kami Pak. Ya Bapak, saya perlu jelaskan ke Bapak. Kenapa saya tanya di sini? Karena setiap bukti yang dihadirkan itu harus diperoleh dengan cara yang benar, ya Pak. Makanya saya tanya, dalam kapasitas Bapak sekarang, apakah Bapak punya kapasitas untuk melakukan penyimpanan dan memberikan data perusahaan kepada pihak lain? Punya. Punya dasarnya dari? Saya Jadi kan jangan terlalu ditekan begitu. saya masih Yang penting sebentar dulu saksi ya. Ini yang penting tadi fakta itu Ya. sudah fakta bahwa Ya. dia bukan struktur di Siap. perusahaan tapi Siap, Yang diberikan Mulia. izin. Sudah. Siap, Yang Nanti Mulia. lagi kita lanjut Siap. lagi yang lain. Siap, mohon izin. Ya. Mohon izin. Lalu saya mau tanya lagi, berarti dalam rangka perjanjian kerjasama antara Airfast pada waktu Bapak sebagai sekretaris dengan pihak Arme itu adalah dalam rangka profesional? betul. Dan Bapak diberitahu oleh Pak Frank bahwa Arme ini profesional? Betul. Jadi apa yang diterima itu dalam rangka profesional fee? Betul. Dan apakah di dalam bagian itu Bapak pernah diminta oleh Arme atau pihak lain untuk melakukan pembayaran di luar daripada kontrak itu? Tidak. Tidak ada. Apakah Bapak pernah sebagai sekretaris dan melakukan perintah kepada bagian keuangan untuk melakukan pembayaran kepada pihak pajak? Tidak. Enggak pernah. Lalu Bapak pernah tahu yang tanda tangan invoice siapa? Bapak pernah dikasih ketika invoice datang ke perusahaan itu diterima ke Bapak atau langsung ke bagian keuangan? Diterima saya, tapi saya lupa siapa yang tanda tangan. Bapak lupa tanda tangan siapa ya Pak? Bapak pernah ingat bahwa jasa telaahan itu ditujukan kepada siapa konsultannya? Tahu. Siapa? Arma kan. Arme. Nama personalnya Pak? Nggak tahu. Enggak tahu. Nggak tahu. Soalnya tadi ditujukan invoice itu telah itu yang telah dilakukan oleh FX Wijayanto tadi bukti yang disampaikan oleh jaksa ya. Bahwa tapi Bapak nggak pernah tahu ya. Bapak nggak pernah ditunjukkan itu oleh penyidik? Nggak pernah. Diselesaikan ini dulu ya, Yang Mulia. Ya. Biar rekan saya Selesaikan bertanya dulu, baru untuk pindah selanjutnya. ya. Siap. Baik, izin melanjutkan. Saksi berhenti dari perusahaan Airfast tadi tahun berapa ya? Saya belum pernah berhenti. Saya dipensiunkan tahun 2012. Jadi hanya pensiun Kemudian lalu diperpanjang dengan kontrak. Oke. Kemudian job desk sekretari itu tadi merapikan dokumen, menyimpan arsip, betul? Tidak. Betul. Tidak termasuk membayar. Tidak. Jadi tidak tahu apakah ada pembayaran atau tidak. Betul. Apakah saudara saksi pernah melihat buku keuangan Airfast? Bukan pernah. Buku keuangan Airfast. Jadi sebenarnya tahu dong apakah ada pembayaran atau tidak. Jadi tahu atau tidak ada pembayaran? Tahu. Tahu. Kemudian tapi kalau buku keuangan Arme tidak pernah lihat ya? Rekening koran Arme tidak pernah lihat? Tidak pernah. Jadi pertama kali ditunjukkan tadi di layar itu pertama kali saudara saksi melihat? Betul. Pada saat penyidikan apa pernah dikonfirmasi dengan penyidik, oleh penyidik Mengenai? mengenai rekening Arme? Tidak pernah. Tidak pernah.
Oke, tadi saudara saksi katakan saudara saksi lupa siapa yang menandatangani kontrak. Tapi apakah setiap kontrak Arme? Itu kan Pak Frank Renaka dengan Ibu Anindita itu. Oh, oke. Jadi Pak Frank dengan Ibu Anindita. Sebelumnya saya juga mau menanyakan, saudara saksi kenal gak dengan terdakwa ini? Tidak pernah kenal? Nggak kenal. Tidak pernah melihat? Oke. Tapi saudara saksi dapat meyakini setiap kontrak yang diterima itu apakah ditandatangan? Yakin. Pasti ditanda tangan. Kalau begitu yang tadi ditunjukkan di layar itu kan tidak ada tanda tangan. Yang tadi ditunjukkan di layar kan nggak ada tanda tangan tuh. Apakah itu adalah dokumen yang sama dengan yang saudara saksi terima? Sama, tapi yang kami terima adalah ada ditantangani. Oke, dari mana saudara saksi meyakini bahwa itu dokumen yang sama? Karena kalau tidak ditantangani kita tidak akan kita bayar. Nggak, tapi pertanyaannya adalah apakah dokumen yang tadi ditunjukkan di layar, apakah dokumen yang saksi terima sebagai dasar pembayaran? Yang kami terima ditantangani itu saya Oke, berarti yang diterima ditandatangani, yang di layar tidak ditandatangani ya. Oke. Kemudian tadi saudara saksi mengatakan tidak pernah datang ke kantor Arme. Betul. Jadi saudara saksi hanya mengetahui orang-orang Arme ini yang berhubungan dengan Arfas, betul ya? Tadi di poin 5 ini di BAP saksi mengatakan yang menangani adalah saudara Arif Fadilah, berarti saksi mengenal ya. Kemudian saudara Jeffrey Amsar dan Daud Gunawan. Betul, tapi saya lebih banyak dengan Pak Arif Fadilah. Oh, dengan apa Arif Fadilah? Pak Jeffrey Amsar ini saudara saksi kenal? Apa lupa? Lupa saya. Namanya saudara saksi ingat? Saya lupa. Oke, dari mana saudara saksi mendapatkan nama Jeffrey Amsar dan Daud Gunawan? Dari dokumen yang saya serahkan kepada penyidik. Oke, dokumen itu judulnya apa Pak? Yang saudara saksi serahkan? Surat penugasan. Surat penugasan. Berarti di dalam surat penugasan itu ada 3 nama, ya. Arif Fadilah, Jeffrey Amsar dan Daud Gunawan. Betul. Tidak ada, apakah ada nama Rafael Alun Trisambodo? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian saudara saksi mengingat fee-nya semuanya dari dokumen ya? Betul. Betul. Yang tanda tangan Bapak Frank, apakah selalu Bapak Frank? Selalu Bapak Frank. Selalu. Kemudian setelah itu kira-kira setahun saja pakai Army, tidak pakai Army lagi tadi. Betul. Apakah ada pertimbangan kenapa tidak pakai Army lagi? Waktu itu kan kita selalu ditugaskan Pak Arif Fadilah. Dan Pak Arif Fadilah waktu itu mengatakan bahwa saya tidak di Arma lagi. Oke. Ya, karena Pak Arif Fadilah ini sudah banyak tahu mengenai transaksi apa yang terjadi di perusahaan kami. Kami bilang kalau memang Bapak tidak lagi di Arma, di mana? Nah, ke situ kami akan ikut. Oke, berarti saudara saksi kemudian pindah klien ke kantornya Pak Arif Fadilah karena Betul. sudah biasa menangani ya. Betul. Oke, berarti bukan karena ada Rafael Alun Trisambodo jadi saudara saksi memilih Army atau jangan disimpulkan, keberatan yang mulia. Bentar dulu. Penasihat hukum menyimpulkan pertanyaannya, kami keberatan yang ini mulia. kan masih pertanyaan tadi, bukan menyimpulkan. Dia bertanya, apakah karena ada Trisambodo sehingga dia pilih Army gitu kan? Dia dengarkan dulu pertanyaannya. Iya, Selesai. saya ulang pertanyaannya. Ya, silakan. Apakah kan ketika saudara Arif Fadilah pindah karena sudah tahu dan sudah biasa menangani, saudara saksi kemudian pindah ke kantor Arif Fadilah. Pertanyaan saya adalah apakah saudara saksi tidak bertahan di Army karena ada Pak Rafael Alun Trisambodo? Tidak itu. Tidak ya. Oke. Berarti ketika memilih di awal juga bisa dikatakan tidak terlalu berpengaruh atau tidak tahu? Setahu saya tidak tahu. Oke. Kemudian tadi disampaikan di dalam BAP-nya saksi, di sini fee-nya adalah 22.500.000 pekerjaan penelaahan, kemudian setiap bulan 3 juta, dan ada penyusunan SPT 15 juta, dan ada konsultasi rutin 3 juta. Apakah selalu angka ini Pak atau ada mungkin angka lain? Selalu angka itu. Karena tadi saya melihat angka 5 juta 50 juta. 5 juta di slide. Tadi ada angka 5 juta di slide, kemudian angka 250.000 di slide. Jadi apakah ada tagihan lain selain ini?
Mungkin di itu ya, setahu saya sih di samping itu ya yang tadi itu, makanya saya nggak Oke. lihat itu kan saya. Oh, makanya baru lihat ini karena setahu saudara saksi hanya yang sesuai dokumen saja. Oke. Kemudian apakah Bapak mengetahui siapa yang membuat dokumen, apakah kwitansi atau apapun di perusahaan Airfast termasuk job desk Bapak? Yang membuat Kwitansi misalnya, kwitansi dokumen keuangan, dokumen tanda terima, invoice, itu bagian keuangan kan? bagian keuangan. Bagian keuangan ini berbeda dengan direktur lagi ya Pak ya? Gimana? Bagian keuangan apakah sama di Airfast dengan direktur? Karena tadi kan tidak ada direktur Ya, bagian keuangan. keuangan diketahui oleh direktur. Oke, berarti ada bagian tersendiri untuk ini. Siapa Pak bagian keuangannya saat itu? Udah lupa 20 tahun yang lalu, saya udah lupa namanya. Bagian keuangannya sudah lupa 20 tahun. Apakah sering berganti-ganti bagian keuangannya? Betul, ganti-ganti. Oke. Apakah turut diperiksa bersama dengan Bapak? Gimana? Orang keuangannya juga diperiksa bersama dengan Bapak? Nggak ada, karena mereka udah nggak ada lagi di perusahaan. Baik. Oke, mungkin ada tambahan dari rekan saya. Baik, saudara saksi. Saudara saksi, kita melanjutkan Pak Bahri ya. Pak Bahri, apakah dalam proses pemeriksaan kemarin pembukuan dari Airfast pernah diaudit forensik oleh tim penyidik? Ya benar. Tidak pernah. Dalam pembayaran invoice, biasanya kan melalui Bapak, baru Bapak teruskan ke laporan keuangan, bagian keuangan Pak. Biasanya yang Bapak terima itu hard copy atau soft copy dalam bentuk Excel seperti Hard itu? copy. Hard copy. Jadi setelah terima hard copy baru kemudian akan dibayarkan ya Pak ya? Betul. Jadi kalau dalam bentuk Excel tidak mungkin akan diterima dan dibayarkan ya Pak? Ya pada saat itu belum gitu ya. Baik. Pernah diminta untuk menghadirkan bukti keuangan dari Airfast Pak ketika diperiksa oleh penyidik? Belum. Laporan keuangan Airfast, bukti rekening koran dan lain-lain, apakah pernah diminta dihadirkan oleh penyidik? Tidak pernah. Cukup dari saya. Atau tukar tempat aja kalau gitu, nggak sampai ya ke bagi. Ya. Izin melanjutkan yang mulia. Pada saksi Pak Bahri, menerima company profile dari pimpinan saudara saya. Betul. Nah, apakah pada saat menerima company profile itu saudara saksi membaca company profile tersebut? Saya baca. Dan baca itu apakah ada nama terdakwa Rafael Trisambodo di situ? Tidak ada. Tidak ada nama ya. Oke. Terus ke saksi Pak Ari. Oh, Belum tuntaskan dulu. oh ya, oke, oke. Amsani, ya. Oke, oke. Ya lanjut. Atau kalau sudah langsung mau pindah sudah selesai nih, silakan. Pak Ari, siang Pak. Jadi Bapak, tadi Bapak sampaikan bahwa Bapak bekerja di kantor pajak sampai tahun 2003 ya Pak? Betul. Sejak 95 bukan Pak? Sejak 95 atau sejak kapan? 95. 95 sampai 2003 ya Bapak di 2003. kantor pajak ya? Betul. Resminya Pak, SK pemberhentian saya sih Februari atau Maret 2004 Pak. Februari atau Maret 2004? 2004 ya, karena kan saya mengajukan proses pengunduran diri Pak. Setelah Bapak berhenti di konsultan pajak itu, Bapak bekerja di mana? Setelah saya berhenti dari Kantor, Direktorat Jenderal iya. Pajak Pak, saya belum bekerja waktu itu Pak. Belum bekerja? Ya, waktu itu sempat 1 bulan saya di saya lupa namanya, kantor akuntan publik, tapi juga bersama teman-teman sedang berusaha untuk membangun kantor akuntan publik, namun tidak terlalu jalan. Nah akhirnya saya yaitu Pak, saya lupa persisnya, tapi antara Agustus atau September 2003 PT Arme memasang iklan di koran, saya lupa korannya apa,
Dan kemudian ya saya mengajukan lamaran ke kantor itu Pak. Bapak lamar di situ? Lamar di situ. Bapak pernah setelah itu Bapak kemana pekerjaannya? Buka kantor sendiri? Tadi kan disampaikan sama Pak Bahri ya, Iya. bahwa kontrak dengan Arme sampai 2005, setelah itu Airfast tidak lagi dengan Arme tetapi mengikuti ke Pak Ari. Tadi sampai Pak Bahri, betul begitu? Jadi 2005 sekitar bulan Oktober saya mendirikan kantor konsultan pajak Pak. Serta beberapa rekan yang namanya Citas Konsultan Global. Citasco ya? Iya, Persekutuan Perdata. Nah, saya salah satu pendirinya. Nah, Airfast menjadi klien saya, seingat saya itu mulai tahun 2006 Pak. Setelah tidak ada lagi perikatan dengan konsultan pajak lainnya. Gitu. Jadi benar-benar setelah Airfast tidak memiliki ikatan kerjasama dengan konsultan pajak lainnya, baru Airfast menjadi klien saya Pak, klien kami. Oh jadi Airfast kemudian jadi klien Bapak di Citasco ya? Betul. Berapa lama Bapak di Citasco tuh? Sampai 2009. 2009? Iya, ya sekitar 2009, pertengahan lah ya kalau nggak salah. Setelah itu Bapak di? Lalu saya berpisah dengan, itu ada 2 partner waktu itu, saya berpisah lalu gabung dengan partner yang lain Pak. Pak Hernandi? Mendirikan Ari dan Hernandi Alliance. Sampai sekarang ya? 2019 Pak Hernandi mundur, lalu kemudian saya rubah, partnernya berganti, terus namanya dirubah menjadi Ari Fadila dan Rekan. Ari Fadila dan Rekan? Betul, sampai sekarang. Sampai sekarang ya Pak? Betul. Jadi pengalaman dengan Arme cuma nggak nyampe 2 tahun ya Pak? Cuma setahun lebih ya? 1 tahun setengah. Setahun setengah, makanya itu Bapak tidak catat sebagai bagian dari pengalaman Bapak bekerja ya? Apa karena itu, karena di bawah 3 tahun sehingga Bapak nggak tuliskan dalam experience Bapak? Di mana itu Pak maksudnya? Nah, soalnya saya baca di LinkedIn Bapak punya akun LinkedIn? Udah lama sekali ya, saya nggak pernah ini. Tapi di beberapa tempat ya, seperti saya kemarin juga perpanjang izin konsultan pajak pada PMK 111 tadi yang disebutkan, itu kan kita harus daftar ulang Pak. Yeah. Saya juga anggota utama akuntan chartered accountant Iya, Pak. karena saya ngecek di akun LinkedIn Bapak. Di akun LinkedIn Bapak itu tidak dicantumkan soal Bapak berada di Arme. Saya nggak pernah aktif di LinkedIn Pak. Ya, tapi mohon maaf, ini gitu. ada LinkedIn-nya, makanya saya tahu Bapak ANH, Bapak ada Citasco. Itu justru karena saya menelusuri LinkedIn Bapak gitu. Jadi makanya saya bertanya, apa karena kurang dari 3 tahun sehingga itu tidak dijalankan dalam catatan dalam experience Bapak dalam LinkedIn gitu, atau karena apa sebabnya? Bapak bisa jelaskan? Ya susah juga ya Pak ya, kadang pertimbangan apakah itu menambah portfolio saya atau tidak gitu. Tapi di beberapa riwayat hidup biodata yang diminta sih saya cantumkan juga Pak. Tapi saya menyebutkannya Arma Consulting begitu. 2003 sampai 2005. Nah, kalau Bapak lihat di website saya juga tidak sebutkan begitu. Tidak saya sebutkan. Oke Pak. Nah itu sebenarnya saya bertanya itu karena sebenarnya saya ingin tahu seberapa Bapak punya relasi dengan Arme, apa betul Bapak ada relasi dengan Arme, karena kan juga kan kami mempelajari tentang apa yang Bapak sampaikan kepada publik dalam kaitannya dengan experience Bapak. Nah Bapak tadi sampaikan juga bahwa Bapak melakukan jasa konsultasi pajak, dan itu tadi ada invoice juga yang disampaikan. Berapa Bapak terima kalau sebagai jasa konsultan secara pribadi dari Airfast, masih ingat gak? Waktu di Arme Pak, tidak ada Pak. Nggak ada terima? Saya kan terimanya sebagai gaji Pak. Sebagai gaji? Gaji jadi Bapak nggak terima yang jasa konsultan? Tidak ada. Tidak ada, saya menerima dari Airfast langsung. Karena kan semua tagihan. Ada pernah Bapak dikasih tahu sama Direktur Keuangannya Arme bahwa ada invoice untuk atas nama Bapak yang ditagihkan ke Airfast? Barangkali itu dimaksudkan adalah partner in charge untuk penanganan konsultasi itu siapa Pak? Jadi kan biasanya kan ada tapi Bapak diberitahu chargingnya gitu berapa ya. yang Bapak terima?
Kalau dari chargingnya sih, kalau dari rate-nya yang tadi ditunjukkan yang saya sempat lihat 250.000 per 250.000. hour, betul, per jam. Oh, tapi itu sebenarnya nggak masuk ke Bapak langsung, Seingat saya tidak, Pak. masuk ke lewat perusahaan. Iya, Karena Bapak nerima gaji saya terima bulanan. gaji, betul. Nah, tadi Bapak sampaikan bahwa dalam melakukan telaah dan analisa itu semuanya profesional, Saya berusaha berdasarkan demikian. profesional ya, dan Bapak nggak pernah terima atau memberikan janji atau apapun itu. Tidak, Pak. Iya. Tadi Bapak sampaikan itu PMK 111 itu yang ditanyakan jaksa itu tahun berapa Pak? 2014. 2014. Oh, baru ya berarti ya? Iya, baru. Bukan 2002. Itu perubahan dari peraturan sebelumnya yang mengatur tentang konsultan pajak, Pak. Oh, tapi tadi ditanyakan 111 2014. Seingat saya 2014. Iya, Karena Pak, memang saya sebelumnya juga ngecek PMK-nya 2014 Pak. Gitu. Maksud saya kan gak relevan pada waktu Bapak di ARME dan Bapak keluar terus ditanyakan itu ya. Kalau yang namanya legalitas tuh Pak tahun sebelumnya gitu 2000 gitu misalnya. Ini 2014 tanyanya untuk 2003 kan gak relevan. Nah, Bapak tadi bilang Bapak melakukan pendampingan terhadap tuntutan pajak. Pendampingan seperti apa Pak yang Bapak lakukan itu? mohon ulangi, Pak. Pendampingan terhadap kalau ada perkara pajak di mana itu Pak? Pendampingannya bentuknya kayak apa? Pendampingan bisa pendampingan kalau dalam kaitannya dengan pemeriksaan pajak, bisa juga kalau sekarang itu ada misalnya namanya permintaan keterangan dan data, Pak, dari kantor Permintaan pajak keterangan dan data. SP2DK gitu. Nah, wajib pajak kadangkala kan membutuhkan pengetahuan tentang perpajakan, Pak. Kalau lo Bapak memberikan konsultasi Iya, untuk pengetahuan itu. betul. Jadi kan dia butuh dari second party-nya, Pak, gitu. Iya. Walaupun kadangkala mereka punya staf perpajakan sendiri gitu. Nah, mereka meng-hire Tetapi konsultan. overall semua profesional. Ya Bapak pernah diingatkan itu juga oleh pimpinan di ARME pada waktu itu? Ya, secara spesifik sih tidak, Pak. Gitu. Tapi ya selalu ya, dalam beberapa kesempatan ya pokoknya kita berusaha untuk bekerja profesional. Pernah waktu menyampaikan itu kita harus bekerja profesional, itu yang menyampaikan siapa Pak? Bapak ingat? Apakah waktu itu pas Pak Alun juga? Tapi selalu diingatkan di ARME kita harus bekerja secara profesional dan semuanya harus based on data gitu ya? Ya. Oke. Nah, Bapak tadi sampaikan ini kan ada pemilik ya, di mana ada salah satu pemilik itu juga orang tuanya adalah orang pajak, itu siapa Pak? Bisa Bapak jelaskan lagi tadi? Yang ada orang pajak juga pemegang saham sebagai pemilik? Kalau secara langsung sih tidak, Pak. Tadi kan sempat ditanyakan oleh Pak Jaksa, apakah dari pemegang saham yang tadi saya sebutkan ada 5 orang yang saya ketahui secara detail pada saat saya diperiksa sebagai saksi gitu, ditanyakan apakah ada kaitan kekeluargaan dengan orang tua pajak atau apa. Saya sebutkan ada, karena Ibu Oki setahu saya itu adalah istrinya Bapak Budi Susilo. Bapak Budi kan masih aktif sebagai ASN di
Jadi persentasenya Bapak nggak bisa tahu ya. Lalu sebenarnya Bapak ditunjuk tadi Bapak sampaikan ada rapat terus Bapak nyebut beliau. Kalau rapat beliau datang, beliau itu siapa yang bawa masuk tadi Bapak belum jelasin in detail. Pak Rafael. Pak Rafael. Jadi Pak Rafael datang bersama dengan? Ya kadang ada Pak Budi, Pak Budi. Kadang kala saya nggak tahu, saya lupa juga Pak gitu momennya apa gitu. Kadang Ibu Erni juga hadir. Tapi Bapak nggak tahu itu momen apa. Tadi kan Bapak bilang kadang ngobrol-ngobrol aja gitu ya. Iya kadang kalau persisnya lupa ya Pak ya gitu. Apakah kehadiran itu pada saat yang bersamaan itu ada rapat pemegang saham atau rapat manajemen gitu. Tapi kadangkala hadir gitu loh Pak. Begitu. Tapi itu sangat jarang sekali. Dalam kurun waktu Bapak berada di sana, Bapak bisa berapa kali misalnya? 2-3 kali? Pak Rafael? Pak Rafael dan Bu Erni datang bersamaan? Mungkin antara segitu atau bahkan lebih. 2 saya kali nggak bisa memastikan Pak. Oke. Baik, saya melanjutkan pertanyaan. Tadi saudara saksi menjelaskan bahwa saudara saksi itu melihat lowongan di ARMY itu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa saudara saksi masuk ke ARMY bukan rekomendasi, bukan diajak gitu ya, saudara saksi. Bukan. Beneran melamar. Benar-benar melamar profesional. Betul. Jadi Betul. masuk ke dalam perusahaan itu sebagai profesional, bukan. Betul. Jadi bisa dibayangkan di sini saya mengkonfirmasi saudara saksi tidak tahu banyak mengenai manajemen perusahaan. Betul. Jangan diarahkan begitu. Oke. Ya, pertanyaannya, ganti lagi pertanyaannya. Baik, saya ganti pertanyaannya majelis. Karena saudara saksi karyawan
apakah saudara saksi ikut dilibatkan dalam keputusan atau kebijakan strategis yang diputuskan oleh manajemen? Tidak. Tidak. Kemudian apakah saudara saksi terlibat sampai sejauh membuat penawaran, mungkin quotation, mengirimkan company profile? Apakah dilibatkan sampai sejauh itu, menerbitkan invoice? Tidak. Menagih? Tidak. Kalau terkait dengan penawaran, barangkali terkait dengan lingkup pekerjaan yang kira-kira bisa kita berikan kepada calon klien. Hanya itu. Oke, berarti saudara saksi terlibat untuk membahas mengenai lingkup. Kalau mengenai besaran fee, apakah saudara saksi terlibat? Tidak. Tidak. Jadi saudara saksi seperti karyawan hanya tahu lingkup pekerjaan tapi tidak diberitahu mengenai besaran. Betul. Tagihan, betul. Kemudian terkait tadi berarti marketing fee tahun 2003 yang tadi ditunjukkan kepada saudara saksi, di sini kan saudara saksi apakah memperhatikan dengan jelas list yang ditunjukkan oleh saudara saksi saat di penyidikan? Tidak terlalu ya, karena poinnya pada saat itu penekanannya lebih apakah ada marketing fee atau tidak, hanya itu. Jadi saya tidak terlalu fokus. Baik, karena di sini karena di sini pertanyaannya ditunjukkan kepada saudara dokumen sebagai berikut, lalu di copy paste, ada sekitar puluhan list. Lalu saudara saksi diminta membenarkan daftar tersebut adalah daftar pekerjaan yang ditawarkan. Artinya kan ini saudara saksi. Keberatan yang mulia. Kami tidak pernah meminta, tapi menanyakan benar atau tidak. Kami tidak pernah meminta. Sebentar dulu. Untuk dibenarkan. Ini baru pengantar ini. Ini Betul, pengantar. baru Belum bertanya dulu. Sabar dulu. Dengar dulu ya. Nah, ini baru prolognya dia. Iya. Ya, jangan panjang-panjang lah prolog. Kalau bisa langsung. Baik, langsung aja. pertanyaannya. Jadi jawaban saudara saksi saat itu benar bahwa daftar itu berarti dari daftar list pertama sampai terakhir adalah daftar jasa pekerjaan nih. Ini jawabannya benar nih. Kalau jasa pekerjaan iya. Jasa benar, tapi Betul. detail apakah iya list dari nomor 1 sampai nomor akhir ini apakah saudara saksi tahu apa tidak? Kan cuma diperlihatkan Ibu, diperlihatkan saya baca, oh ini ada jasa konsultasi, ini ada jasa penyusunan SPT. Oke, karena di sini ada dan saya itu banyak sekali gitu. Ya, ada pengurusan bunga keberatan PPh tahun 2000. Ada tahun 2002, ada Medco, ada 98. Jadi saudara saksi tidak detail ya. Tidak detail. Oke, jadi ada sedikit perbedaan antara keterangan saksi di BAP dengan di persidangan. Yang digunakan adalah yang di persidangan saudara saksi. Kemudian di sini saksi tadi memberikan pernyataan semua karyawan dihimbau untuk ikut terlibat mencari klien. Tapi saudara saksi belum pernah mencari klien. Ikut berupaya. Jadi bukan hanya tertentu, bukan hanya partner gitu ya. Jadi memang budaya perusahaan ini ikut melibatkan secara inklusif gitu ya orang yang karyawan. Kembali lagi karena kan waktu itu masih baru Bu begitu. Ya. Jadi gimana caranya kita bisa mengakselerasi size dari company begitu. Ditawarkan langsung di depan nggak fee-nya? Nanti kalau dapat fee sekian. Enggak, seingat saya tidak disebutkan spesifik angkanya berapa begitu. Tapi lebih kepada dorongan, motivasi, ayo teman-teman semua bantu cari klien gitu. Siapa yang mengatakan itu? Ya manajemen ya. Manajemen berarti namanya? Saya sulit menyebutkan satu orang karena kan banyak begitu ya. Ya barangkali juga waktu itu termasuk Pak Rafael atau Pak Wiwit. Ya intinya beliau-beliau yang memiliki perusahaan lah barangkali yang pasti ya. Yang sering dari hari ke hari berkomunikasi dengan Bapak mengarahkan. Bapak kan pasti sebagai karyawan junior masuk gitu ya, pasti kan meminta arahan ya. Kepada siapa meminta arahan? Terkait dengan apa Ibu? Pekerjaan, nah tentu dengan Pak Wiwit ya, karena beliau direktur operasional. Oke, Pak Wiwit yang berarti selalu memberikan arahan, panduan, berkonsultasi gitu. Ya, diskusinya tentu dengan beliau karena teknis pekerjaan pelayanan kepada klien kan memang Pak Wiwit begitu. Seluruh klien? Apa dibagi-bagi? Klien ini Pak Wiwit, kliennya ya, Ibu Rani gitu. Bu Rani tidak berurusan dalam penanganan teknis konsultasi pajak. Oke. Beliau lebih di aspek manajemen keuangan begitu dan kepegawaian. Yang teknis siapa saja Pak?
Yang teknis ya Pak Wiwit, saya sendiri. Oke. Kalau kita membutuhkan. Apa kan karyawan ya? Kalau manajemen, Iya. Pak Ujeng? Pak Ujeng, kalau memang dibutuhkan kadang-kala kan ada beberapa pekerjaan yang sifatnya hanya relasi antara perusahaan dengan kita sebagai konsultan, tidak ada kaitan langsung dengan kantor pajak. Ya. Nah, kalau dengan kantor pajak itu kan kita membutuhkan kuasa. Nah, maka yang bisa bertindak sebagai kuasa itu adalah Pak Uyeng karena beliaulah yang memiliki izin gitu. Oke. Nah, kami itu on behalf dari Pak Uyeng. Pak Ujeng, gitu. ya. Betul. Oke. Jadi kita turun sebagai bagian dari tim yang dikuasakan kepada Pak Uyeng. Ya, Begitu. berarti ada Pak Wiwit, kemudian ada Pak Uyeng, ada pernah berkonsultasi dengan terdakwa mengenai Dalam teknis konteks- pekerjaan? Seingat saya sih tidak ya. Tidak pernah ya. Betul. Dengan Pak Budi Susilo atau Pak Suryo, orang tua dari Ibu Rani? Kalau dalam konteks pelayanan kepada klien sih tidak. Tapi karena beliau juga, ya saya tahu beliau kerja di pajak, beliau juga tahu saya dulu juga kerja di pajak gitu. Pak Wiwit itu juga dulu pernah kerja di pajak. Ya seringkali kita berdiskusi tentang peraturan. Beliau tentang- ini beliau yang bekerja di kantor pajak ya Pak tadi? Betul. Pak Budi Susilo, Pak Suryo, Pak Iya, Rafael itu. Oke. Betul. Oke. Ya, Tapi dia berdiskusi tentang ya kasus-kasus pajak gitu ya dalam konteks teknis ya Bu ya. teknis ya. Oke, berarti Pak Bapak kan sudah berpengalaman nih kerja di berbagai macam kantor pajak. Army ini dalam pandangan Bapak termasuk yang profesional atau yang banyak tanda kutip atau bagaimana? Selama 1 tahun bekerja di sana, pernah gak menemukan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mereka jalankan? Saya membatasi diri terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab saya Bu gitu. Jadi kalau dalam konteks mendeliver pekerjaan kepada klien, ya tentu aturannya acuan kami adalah peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan begitu. Nah kami berusaha lah menjaga poinnya ke sana gitu ya. Dalam hal yang lainnya ya tentu bagaimana code of conduct supaya tetap bisa profesional gitu ya, itu hal yang common, saya kira hal yang umum untuk diketahui. Oke. Pak, di sini tadi ada sedikit perbedaan antara BAP dengan jawaban Bapak. Kalau di nomor 10 BAP, Bapak mengatakan yang berperan mendapatkan klien konsumen, benar Bapak terdakwa Rafael Alun, kemudian Saudara Budi FX Wit untuk mendapatkan klien atau konsumen. Sedangkan yang di dalam persidangan Bapak tadi menyatakan perusahaan ini mengajak siapapun untuk bisa mengambil klien. Berarti yang benar yang Seingat saya konteks pertanyaan itu adalah apakah Pak Rafael, Pak Budi juga ikut mencari klien. Oh, jadi spesifik ke saya situ. membenarkan itu. Gitu. Oke, Pak. Padahal sebenarnya semuanya juga memang harus Betul. mencari klien. Betul. Ya. Oke. Kemudian tadi terkait dengan peran terdakwa dan istri. Seberapa, kan tadi Bapak katakan sekitar selama Bapak kerja sekitar 2 kali ya datang. Saya nggak bisa bilang 2 kali gitu. Saya juga tidak ingat. Tapi nggak sering, tidak sering kan? Kalau Bu Erni tidak begitu sering ya gitu. Bapak tidak pernah berkomunikasi dengan Bu Erni? Berkonsultasi, beliau tidak. menanyakan proses, Tidak ikut pernah. menyarankan, Tidak pernah. bekerja, tidak pernah. Paling juga kalau ketemu Bu Erni kalau pas mungkin ada acara makan-makan di kantor gitu ya, ketemu ya tentu layaknya bawahan Karyawan, terhadap bawahan. atasan gitu ya, saya tentu harus menyampaikan salam kepada beliau. Oke. Tapi saya tidak pernah berkomunikasi apapun terkait dengan pekerjaan maupun pengurusan perusahaan, Bu. Oke. Jadi hanya terkait dengan makan-makan, hanya casual saja ya, tidak ada pekerjaan. Iya, Oke. Kemudian apakah Bapak pernah mendapat perintah langsung dari terdakwa? Perintah langsung terkait klien, pekerjaan langsung, perintah langsung? Seingat saya tidak. Tidak pernah. Iya. Oke. Kemudian terkait teknis Pak, seperti dengan Airfast gitu ya, itu Bapak berarti juga dengan Airfast awalnya tidak mengenal klien ini, tapi dari partner ya langsung. Iya, tidak mengenal Airfast sebelumnya. Baik, cukup dari saya. Ya, jangan diulang ya. Kalau sudah ditanya, biar agak singkat lalunya. Baik, izin melanjutkan majelis. Dalam penanganan pekerjaan, Saudara Ari, dalam penanganan pekerjaan dan klien dari Arme,
Itu invoice melalui saudara saksi atau gimana proses invoicingnya? Tidak, saya tidak punya kewenangan terhadap kontrak, penagihan maupun pembayaran, Pak. Baik. Apakah saudara saksi berarti familiar, mengerti, tahu gak bentuk invoice dan lain-lain? Apakah berarti saudara saksi tidak tahu atau saudara saksi tahu, walaupun tidak melalui saudara saksi tapi saudara saksi tahu gitu bentuk invoice-nya? Kalau sekedar format tahu, Pak. Oke. Berarti yang tadi ditunjukkan oleh JPU ketika saudara mengkonfirmasi sekedar formatnya sama? Iya, betul. Oke. Betul. Isinya saudara saksi tidak bisa mengkonfirmasi berarti ya? Tidak bisa. Baik. Terus invoice itu ditagihkan ke klien kapan? Apakah setelah jadi ditandatangan atau setelah dibikin di laptop itu udah bisa ditagihin? Saya tidak tahu. Tidak tahu? Karena saya tidak punya kewenangan terkait dengan penagihan kepada klien. Jadi saya tidak bisa menjawab secara spesifik. Saya juga tidak mengetahui schedule penagihan yang ada di dalam kontrak. Sehingga saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Berarti bentuk invoice yang dikirim saudara saksi juga nggak tahu dong bahkan? Tadi saudara saksi nggak tahu, bahkan nggak pernah tahu si pengirim apa yang dikirim. Kalau formatnya bisa dibilang saya tahu, Pak, karena kan kadang bertemu sama Benar. Ibu Dita di ruangannya, Ya. beliau lagi tanda tangan, oh iya nih formatnya seperti ini. Ya. Hanya sebatas itu. Hanya sebatas format aja ya. Iya. Berarti dalam proses pengiriman invoice, apakah klien itu bisa menolak atau mengajukan revisi atas invoice tersebut? Misalnya angkanya nggak sesuai, atau ruang lingkupnya salah, atau ada detail lain yang salah? Sebagaimana sudah saya sebutkan, saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Karena itu terkait proses penagihan. Baik, oke. Saya merujuk ke dokumen tadi. Dokumen ada yang dijuduli marketing fee 2003. Ya. Itu ditunjukkan pertama kali ke saudara saksi kapan? Pada saat pemeriksaan saksi. Disebutkan nggak dokumen itu kapan dibuatnya? Dibuatnya tidak tahu, tapi disampaikan ada kita mendapatkan data marketing fee 2003. Iya. Kalau itu kan cuma dibaca aja kan, Iya. dibaca judulnya. Tapi nggak disebut kapan dokumen itu dibuat, disebut? Tidak. Tidak. Apakah dokumen itu pernah digunakan? Pernah disebut? Diapain? Digunakan. Dokumen itu digunakan. Digunakan, saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak ditanyakan. Siapa yang membuat? Tidak ditanyakan. Kapan terakhir dokumen tersebut dimodifikasi atau diedit? Tidak tahu. Tidak tahu juga. Oke. Bagaimana dengan dokumen data karyawan yang seperti ini? Di situ disebutkan Rafael Alun Trisambodo sebagai komisaris, Board of Commissaries, Budi Susilo juga komisaris di sini. Ini ketika ditunjukkan pertama kali pada saat penyidikan? Betul. 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 Apakah disebutkan kapan dokumen ini dibuat? Tidak. Apakah dokumen ini dokumen yang digunakan oleh ARME disebutkan atau tidak? Tidak. Tidak juga ya? Tidak. Kapan terakhir diedit juga apakah disebut? Siapa yang membuat? Tidak. Tidak disebut ya. Baik. Sedangkan tadi saudara saksi sudah jelaskan, sudah tahu ya, dan komisarisnya memang Pak Rafael Alun, begitu juga Pak Budi Susilo bukan termasuk dari komisaris ARME ya. Selama saudara saksi bekerja di ARME. Iya. Bukan. Dan secara ofisial, Pak ya, secara hukum tertulisnya. Benar. Tidak. Benar. Baik, cukup dari saya. Cukup ya. Silakan Pak.